keluar dari sini karena harus menjumpai seseorang politisi senior, ya, dengan pendekatan kebudayaan lah. Terus informasi yang kita dapatkan adalah bahwa apa yang disampaikan Pak Betor Suryadi terkonfirmasi. Ya, jadi dari partai politik tersebut, apa yang mereka mendukung apa yang dinyatakan oleh Pak Betor. Saya nggak bisa menyebutkan. Pak Ito, ini kan kalau dilihat dari kasus ini, kalau kita flashback ke Mei lalu, ini kan sudah dinyatakan identik dengan pembanding, khususnya dari bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta stempel, hingga tinta tanda tangan dari dekan dan juga rektor. Lalu mengapa gelar perkara khusus ini perlu dinilai penting untuk dilakukan? Karena itu kan mekanisme, Mbak. Mekanisme itu kan harus atas permintaan daripada pihak pelapor. Nah, itu ada mekanismenya harus kita laksanakan karena untuk transparansi dan akuntabel. Namun demikian, perlu tentunya kami sampaikan bahwa dalam proses yang dilakukan di penyidikan, ini kita harus mengingat tentang sistem peradilan pidana atau criminal justice system. Jadi selama dalam proses penyidikan, kita tidak boleh mengatakan bahwa sesuatu itu benar atau salah. Itu nanti di proses peradilan. Karena apa? Karena di dalam proses penyidikan yang harus dikedepankan adalah azas praduga tak bersalah. Jadi di sini identitas ataupun hak asasi manusia daripada orang-orang yang ada di sana tidak boleh kita buka. Nanti kita sampaikan ke tempat penuntutan. Mantan Kabareskrim Polri ini akhirnya mengakui bahwa polisi telah melakukan kesalahan saat mengumumkan bahwa ijazah Jokowi asli. Menurut Ito Sumardi, penyidik tidak berhak menentukan benar atau salah. Bahkan penyidik harus menghormati asas praduga tak bersalah, hingga pengadilan memutuskan siapa yang salah dan siapa yang benar. Sikap terburu-buru yang ditunjukkan oleh Kepala Direktorat Tindak Pidana Umum Brigjen Pol Juhandani Raharjo Puro mengumumkan secara dini bahwa ijazah Jokowi asli tanpa melalui proses pengadilan pun semakin mengundang kecurigaan publik. Apakah Juhandani Raharjo tidak paham prosedural, atau justru dia sedang memainkan peran ganda? Desakan publik agar segera dilaksanakan gelar perkara pun akhirnya direspon oleh Kapolri. Namun ada yang berbeda dalam lanjutan kasus perkara ijazah Jokowi kali ini. Ada begitu banyak bukti baru yang akan diajukan Rismon Sianipar dan kawan-kawan, termasuk dukungan politisi yang mengakui bahwa pernyataan kader PDI Perjuangan Beathor Suryadi ternyata benar adanya. Kita tahu bahwa akhir-akhir ini, Beathor Suryadi tampil menghebohkan publik dengan mengatakan bahwa dokumen pendaftaran Jokowi di tahun 2012 dicetak di Pasar Pramuka. Lalu bagaimana pendapat para ahli dari akademisi dan bukti baru apa saja yang akan disampaikan Rismon dan kawan-kawan dalam gelar perkara khusus nanti? Simak selengkapnya di video ini. Selamat datang di Opini Alvin. Entah apa yang membuat pihak kepolisian akhirnya berubah pikiran. Setelah sempat menyatakan ijazah Jokowi asli, mereka akhirnya membuka kembali peluang penyelidikan dilanjutkan. Namun maraknya akademisi ikut berkomentar soal ijazah Jokowi akhir-akhir ini, bisa jadi membuat penguasa gerah. Mereka tidak ingin, hanya karena kasus ijazah satu orang, bisa mengganggu stabilitas politik dalam negeri. Bukan tidak mungkin, jika para akademisi sudah bersuara, para pengadil pengadilan rakyat seperti mahasiswa akan turun tangan. Dan itu yang paling dikhawatirkan oleh para penguasa. Saya alumni UNAN tahun 78. Begitu saya lolos SH, saya diangkat, diusulkan menjadi dosen di fakultas yang sama. Pada saat saya melengkapi transkrip saya, ada stambuk, buku gede yang memperlihatkan perkembangan akademik saya setiap tahun. Ya. Lengkap itu datanya? Lengkap. Ya. Ada tahun 78 tuh, Pak, ya, Prof? 72 sampai 78 itu ada. Ya. Ada mata kuliah yang saya bolong sampai 6 kali gitu. Itu ada. Kemudian munculnya angka tertentu. Di zaman Suharizal tidak terjadi itu. Karena di zaman saya itu, begitu ujian, masuk amplop, tak ada berita acara. Jadi kalau saya menguji Suharizal, dari 70 orang mahasiswa, 70 orang lembar jawaban, ada lembar jawaban itu. Kalau ada bilang, ternyata nilai Suharizal tidak ada, Pak, saya kan ikut ujian, ini ada absen. Penelusurannya kan gampang, saya tanya pengawas, saya pengawas itu kayak bagian akademik yang mempacking itu saya. Jadi akan tahu di mana bocornya persoalan itu. Itu di zaman 78 gitu. Ada stambuknya bahasa sekarang. Dulu sekarang sudah ada indeks data digitalnya. Pasti lebih mudah melewatnya. Satu. Jadi yang kedua, polemik ini muncul kesan saya Gajah Mada ragu-ragu sebenarnya. Rektornya bilang begini, mantan rektornya bilang tidak gitu. Saya bilang tidak. Orang yang juga tahu dinamika ekonomi, dinamika akademik di Gajah Mada hari itu. Jadi, walaupun formal hari ini yang berkuasa adalah rektor incumbent, tapi rektor sebelumnya tentu juga memahami dinamika itu. Bahasanya justru berbeda. Apa yang terjadi sesungguhnya? Nah, biarlah Gajah Mada menjawab itu. Dasar khususnya kan ada permintaan. Dan pendekatan hukum sekarang itu istilahnya bukan pendekatan inkuisitur, tapi pendekatan sebagai akusatur. Artinya, baik pelapor ataupun terlapor diletakkan sebagai subjek yang sama.
Sehingga kita apresiasi Polda atau Barreskrim Polri untuk merespon ini. Pendekatan sebagai akusatur itu adalah meletakkan bagaimana, oh ada tuntutan, oh ada masukan, harus diterima sebagai subjek yang sama. Ini suatu tindakan yang luar biasa. Karena apa? Ini masih dalam lidik, Mbak. Lidik. Dan yang lebih penting lagi, Mbak Cynthia, sebetulnya, dalam gelar perkara khusus ini, selain melibatkan orang, toh kemarin itu ada informasi-informasi baru. Harusnya sebagai pengungkapan perkara dalam tingkat pra-adjudikasi, informasi kaitannya dengan pasar pramuka, kemudian Pak Surya, ini harusnya juga dimintai pendapatkan sebagai bentuk klarifikasi. Jadi jangan mengulang yang kemarin, ditambahkan. Karena dalam suatu ilmu kriminalistik, suatu pengabaian informasi dalam pengungkapan itu suatu yang fatal. Siapa tahu informasi-informasi yang baru ini memberikan suatu informasi yang kemarin tidak pernah diperiksa, kemarin tidak dilakukan. Ini yang dalam ilmu kriminalistik seperti itu. Gitu. Jadi jangan berfokus pada yang kemarin. Gitu. Pak Ito, kalau hampir semua perguruan tinggi menyuarakan pendapat yang sama. Bahkan para alumni UGM yang tergabung dalam kelompok relawan alumni UGM bergerak atau Relagama bergerak pun ikut bersuara. Demi rasa keadilan, biarkan proses ijazah Jokowi dilanjutkan ke pengadilan. Penghentian kasus tanpa pembuktian sebagaimana yang seharusnya sesuai perundang-undangan hanya akan menimbulkan sikap antipati masyarakat seolah-olah hukum diciptakan hanya untuk mengadili rakyat kecil. Dan berikut beberapa bukti baru yang akan dibawa Rismond dan kawan-kawan dalam gelar perkara khusus. Saya bukan seorang orator, Pak. Jadi ngomong saya 1 menit aja cukup ya, Pak. Tadi mendadak keluar dari sini karena harus menjumpai seseorang politisi senior, ya, dengan pendekatan kebudayaan lah. Terus informasi yang kita dapatkan adalah bahwa apa yang disampaikan Pak Betor Suryadi terkonfirmasi. Ya, jadi dari partai politik tersebut, mereka mendukung apa yang dinyatakan oleh Pak Betor. Saya nggak bisa menyebutkan politisinya. Jadi sebenarnya amunisi kita akan lebih banyak lagi kalau ada elemen-elemen dari kita yang melakukan pendekatan-pendekatan di parlemen sehingga mengetahui arah politik yang menurut saya begitu, Pak, ya. Saya bukan orang politik, tapi ada sejumlah politisi yang bisa didekati secara kebudayaan untuk mengetahui perkembangan pemikiran mereka. Begitu aja lah masalah politik. Kalau masalah skripsi palsu, ijazah palsu, ya, dimulai dari yang nanti akan kita perdebatkan, ya, kalau kita diberikan kesempatan secara fair play oleh Barreskrim dalam gelar perkara khusus, tentu kita akan challenge semua argumen-argumen maupun metode-metode ilmiah yang mereka lakukan. Tetapi kejanggalan yang paling nyata kan sebenarnya sudah tampak di publik, ya, mulai dari Pak Joko Widodo terdaftar sebagai sarjana muda, dan bagaimana mungkin terdaftar sebagai sarjana muda tidak menjadi sarjana penuh, karena menurut beberapa sumber informasi yang kami temui bahwa tahun sebegitu kalau terdaftar dengan tingkat studi sarjana muda maka mereka harus memiliki juga ijazah sarjana muda BSc. Nah, kalau memang Pak Joko Widodo nanti mengatakan bahwa dari sarjana muda langsung ke sarjana, berarti harus ada ijazah sarjana mudanya lagi harusnya, dan itu bisa jadi laporan baru lagi, Pak Rizal. Iya. Terus belum lagi mata kuliah MKDU yang bernilai C, statistik, fisika, matematika. Ya, MKDU itu mata kuliah dasar umum, tidak mungkin D bisa lulus. Bang Refli lulusan UGM juga pasti tertawa. Nilai mata kuliah MKDU itu nilai D bisa lulus. Di situ saja sebenarnya sudah luruh itu, groundless itu, bahwa pengakuan dari UGM yang meyakini bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Dari situ juga bisa kita lihat juga bahwa tidak ada nilai di dalam daftar nilai yang tidak ada skripsinya, sarjana tanpa ada nilai skripsi. Terus yang sudah beredar juga tahun KKN yang berbeda, jumlah SKS-nya juga sangat minimalis untuk seorang sarjana, dan metode-metode nanti yang akan kita jelaskan kalau diberikan kesempatan di Barreskrim, ya kita challenge. Saya akan mempersiapkan PowerPoint maupun demonstrasi langsung kalau disetujui ya, Pak, ya. Yang lama sudah sih ya, sudah banyak di media sosial, termasuk bagaimana tangan kekuasaan Tuhan menunjukkan bahwa kami yang tanpa berencana, ya, surprise, terkejut, ternyata muncul kepalanya Pak Kasmujo. Pak Kasmujo itu terus langsung ada 2 poin utama. Apakah Bapak bukan dosen pembimbing skripsi? Bukan. Bukan pula dosen pembimbing akademik.
Agak pikir dia dikit, bukan. Bukan dosen pembimbing akademik, Pak. Bukan. 2 kali pertanyaan itu dan confirm. Berarti harusnya Joko Widodo sudah bisa dilaporkan pembohongan publik. Karena tahun 2017 di video tersebut, meskipun secara eksplisit tidak disebutkan bahwa Pak Kasmujo bukan dosen pembimbing skripsi, tetapi semua orang menyimpulkan, publik menyimpulkan, wartawan menuliskan bahwa pada saat itu Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing skripsi yang dibantah oleh Pak Kasmujo, dikoreksi oleh Pak Jokowi. Setelah itu hasil koreksinya juga dibantah. Betapa lemahnya civil society kita. Kalau kita bohong, dengan gampang Jokowi melaporkan kita. Dia bebas berbohong. Dia bebas menipu rakyat. Nggak ada tuh yang berani civil society kita kecuali TPUA. Makanya saya sangat respect kepada TPUA yang nggak takut dipenjara apapun risikonya melaporkan. Mana elemen-elemen masyarakat lain yang berani? Coba itu, Joko Widodo, laporkan dong. Telah menipu Pak Kasmujo sebagai dosen pembimbing skripsi. Setelah itu berubah lagi dosen pembimbing akademik dan dibantah oleh Pak Kasmujo. Itu video Pak Kasmujo kan bisa sebagai bukti bahwa Pak Jokowi itu berbohong. Mana elemen masyarakat lain? Apakah hanya TPUA yang berani di Indonesia ini? Ormas-ormas lain mana? Apakah sudah dapat tambang? Metodologi ya akan kita challenge karena pada saat ditampilkan oleh Dirtipidum ada 6 dokumen sekaligus yang ditampilkan, tetapi usianya sama tapi warna kertas berbeda. Itu penjelasannya apa? Penjelasannya harus saintifik dong. Ya. Kenapa kita melakukan digital forensik? Karena kita tidak bisa menyita. Kalau saya bisa menyita itu skripsi saya ambil dari UGM, ya saya biaya sendiri untuk di Serpong sana, di uji lab. Karena kita tidak bisa menyita, terpaksa kita belajar mempelajari pola. Ya, dan kepada UGM, ya khususnya skripsi-skripsi tahun 1985 yang saya minta ditunjukkan di perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM yang sejak tahun 1985 sampai awal 1990-an. Kemana itu Bapak Ibu? Katanya transparansi akademik harus ditegakkan. Coba dong ditaruh di Fakultas Kehutanan UGM supaya bisa kita bandingkan teknologinya. Ternyata ketakutan, ya, ketertutupan akademik membuat UGM menjadi universitas sekelas universitas yang cukup memalukan. Bayangkan, skripsi atas nama Joko Widodo, lembar pengesahan skripsi tidak ada. Tidak ada kapan dipertahankan di depan Dewan Penguji. Siapa pengujinya? Tanda tangannya bagaimana? Itu nggak usah secara forensik. Secara akademik saja, itu bukan skripsi. Karena yang paling bertanggung jawab terhadap skripsi, tesis, disertasi, bukan pembimbing. Puluhan tahun jadi dosen pasti paham itu. Yang paling bertanggung jawab terhadap isi dari skripsi, tesis maupun disertasi adalah penguji. Penguji. Tanpa ada tanda tangan penguji, maka skripsi itu sama dengan toilet paper. UGM, ya, saya nggak bermusuhan dengan alma mater yang saya cintai, yang saya sayangi. Saya bermusuhan pada kalian-kalian yang memanfaatkan UGM untuk kepentingan pribadi kalian. Ya, saya bermusuhan pada kalian, ya, karena nanti ada rela gama, ya, sejumlah alumni Gajah Mada juga yang akan membuat gerakan-gerakan yang setuju dengan pendapat saya. Kami tidak ingin UGM yang kami cintai, yang kami saksikan bagaimana dosen-dosen kami mendidik kami dengan hidup kesederhanaan, dalam kesederhanaan, yang cinta pada integritas akademik. Kalian coreng Profesor Ova Emilia, Wakil Rektor Wening, Udasmoro, dan lainnya yang mewakili UGM sekarang. Kalau tidak bisa kalian tunjukkan dokumen-dokumen yang membuktikan atau mematahkan argumen kami dan membuktikan bahwa Pak Jokowi adalah lulusan UGM, terbuka, maka lebih baik mundur. Mundur.